Terima kasih Anda kembali bersama kami dan kita sekarang di segmen Create Up dan saya akan berbincang bersama dengan rekan Wiki Adria. Ya betul sekali dan tentu saja nanti akan ada narasumber gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal tema kita hari ini menjadi sebuah hal yang kemudian menarik karena belakangan sering sekali mendengar perusahaan-perusahaan besar seperti Meta, kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan digital lainnya yang melakukan investasi besar-besaran dalam hal artificial intelligence. Ya, untuk itu tema kita kali ini adalah ulik potensi cuan tentunya di balik AI. Sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Irzan Raditya selaku CEO dan juga co-founder dari Kata.ai. Selamat pagi Mas Irzan. Selamat pagi Mbak Prisa dan Mas Wiki, apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Irzan. Kalau kita lihat trennya di global begitu mengenai artificial intelligence itu memang lagi hype banget begitu ya dan juga kemudian dilihat sebagai satu hal yang sangat-sangat potensial ke depan. Tapi kalau di dalam negeri seperti apa Mas Irzan yang tercapture oleh Anda? Ya, ini menarik sekali ya karena berdasarkan apa yang kami pelajari, animo industri di Indonesia dalam pengadopsian teknologi artificial intelligence sangat bagus ya. Dari survei yang sempat dilakukan oleh Appier beberapa tahun lalu dikatakan bahwa 65% di Indonesia mereka sudah mengadopsi teknologi AI atau akan mengadopsi teknologi tersebut dalam kurun waktu 2-3 tahun mendatang. Dan kami bisa lihat juga berdasarkan apa yang Kata.ai sudah lakukan di pasar, 26 industri di Indonesia sudah mengadopsi teknologi artificial intelligence. Oke, lalu bagaimana dengan perkembangan adaptasi AI di berbagai sektor di dalam negeri? Ya, karena kalau kami lihat dari berbagai macam sektor, dari 26 industri ini, yang nomor satu adalah dari layanan finansial atau financial service. Jadi sudah banyak teknologi artificial intelligence atau machine learning digunakan pada industri perbankan, asuransi, multi-finance, dan sebagainya. Lalu diikuti oleh retail, termasuk kita berbicara soal e-commerce, termasuk soal F&B atau bahkan fashion dan lain-lainnya. Dan kami bisa lihat juga adopsi dari sektor pemerintahan juga sangat tinggi di sini terhadap teknologi AI. Artinya di sektor-sektor tadi seperti yang Anda sebutkan memang mereka sudah cukup banyak mengadopsi artificial intelligence dan dari pemerintah juga mulai begitu ya untuk mengadaptasi teknologi AI. Oke, kita bicara mengenai manfaat AI secara general lah gitu. Sebetulnya apa sih yang membuat AI ini belakangan begitu banyak diadaptasi oleh banyak perusahaan yang ada di dunia begitu sehingga juga Anda sebagai pelaku yang ada di industri AI begitu melihat ini sebagai sebuah potensi yang sangat-sangat menarik gitu. Apa sih manfaatnya perkembangan dari AI ini Mas Irzan? Oke, kalau saya lihat ada dua hal di sini. Pertama adalah meningkatkan customer experience. Apalagi kalau kami di sektor conversational AI, adanya AI membuat interaksi antara pengguna, di sini manusia dengan teknologi semakin seamless. Kita pakai chatbot, dibantu AI, maka kita mendapatkan respon yang instan sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Misalkan kita datang suatu tempat, adanya di sini teknologi facial recognition, dia bisa mengenali kita langsung pada saat itu juga memberikan seamless customer experience. Tapi tidak kalah penting adalah dari memperbaiki atau bahkan meningkatkan dari si profitabilitas. Kita bisa lihat dengan ada teknologi AI, banyak sekali opportunity untuk menurunkan biaya operasional karena banyak pekerjaan sifatnya repetitif itu bisa diotomatisasi. Yang kedua, tidak hanya cost reduction, di sini juga untuk meningkatkan profit di mana adanya sales agent 24 jam sehari dengan teknologi misalkan di chatbot ini akan membantu meningkatkan profitabilitas. Pada case kami sudah membantu ada satu perusahaan menurunkan cost-nya hingga 70%. Perusahaan ini menghemat bisa dibilang 30 miliar per tahun dengan adanya teknologi artificial intelligence. Oke, lantas apa yang menjadi kendala yang biasanya dialami oleh perusahaan saat ini menerapkan AI ini sendiri? Kendala yang sering terjadi adalah satu, mungkin ekspektasi kali ya. Kita mungkin ketika melihat AI yang di benak kita adalah film-film Avengers, Iron Man, AI canggih banget ya. Bahkan bisa buat mesin waktu. Kita belum sampai sana lah. AI sekarang sudah sangat mumpuni, membantu menangani pekerjaan yang sifatnya repetitif, cuma belum sejauh itu. Yang kedua adalah di sini data. Karena tanpa ada data, algoritma AI atau machine learning tidak akan bekerja secara optimal. Jadi data ini adalah bisa dibilang bensinnya untuk teknologi AI bekerja. Yang ketiga adalah kesiapan sistem-sistem yang ada di sini. Karena teknologi AI ini akan hanya bekerja secara optimal jika mereka bisa berinteraksi dengan
sistem-sistem dalam perusahaan yang lain-lainnya, baik itu sistem CRM, ERP, HRIS, dan juga lain-lainnya juga. Jadi ada sebuah kesiapan dari faktor-faktor pendukung di lini-lini lain begitu ya, jika kemudian sebuah perusahaan ingin menerapkan artificial intelligence di operasional perusahaannya. Oke, ini sih kayaknya hanya pengalaman saya aja, atau mungkin Prisa juga sempat ngalamin. Kalau saya ngobrol sama chatbot, which is itu adalah sebuah produk dari artificial intelligence, rasanya nggak kayak ngobrol sama manusia begitu ya. Apalagi kalau ngomong misalnya untuk sektor e-commerce gitu misalnya, ada permasalahan-permasalahan yang spesifik, yang sangat custom gitu, yang dialami oleh masyarakat ataupun konsumen ketika kemudian ditanyakan kepada chatbot gitu misalnya, nampaknya secara fasilitas chattingnya itu terbatas gitu, nggak menjawab permasalahan yang sangat custom tadi. Nah ini sejauh mana ini kemudian dijadikan sebuah challenge lah ya di teman-teman di industri artificial intelligence, Mas Izal? Iya, sangat setuju Mas Wiki sih. Kadang-kadang pun saya juga mengalami kesulitan tersebut ya. Cuma kalau kita bisa lihat bahwa AI ini bisa dibilang fase yang sangat infansi, masih early sekali saat ini. Tapi kita bisa lihat bahwa ketika saya mulai mendirikan Kata.ai di tahun 2016, sekarang tahun 2023, sudah berselang 7 tahun, sekarang teknologi AI sudah berkembang. Yang tadinya mungkin yang apa Mas Wiki alami itu lebih teknologi AI berfokus kepada understanding, sekarang sudah bisa sifat generatif. Mungkin kalau Mas Wiki, Mbak Priya sempat ngikutin berita beberapa minggu yang lalu, bulan lalu ya, terkait ChatGPT ya, itu sangat masif sih. Dan saya yakin dalam 2-3 tahun ke depan, teknologi conversational AI, chatbot, apalagi untuk customer service, akan jauh lebih bisa dibilang humanized atau manusiawi di sini. Bisa menangani kebutuhan yang sangat custom dan kompleks. Oke, saya kok agak sedikit khawatir ya kalau ekspektasi Wiki sendiri tadi itu misalnya chatbotnya lebih benar-benar tuh nggak kaku gitu ya. Nanti kebanyakan orang akan sulit bersosialisasi karena udah lebih asik, karena udah kesannya benar-benar ngobrol sama manusia juga. Karena sudah bagus kalau ada batasannya gitu. Iya, betul. Oke. Mas Ihsan, kita akan jeda sejenak membahas mengenai solusi apa yang ditawarkan oleh Kata.ai untuk menjawab permasalahan tadi lah ya, dari ekspektasi dan lain sebagainya. Mas Ihsan, berbicara mengenai perkembangan AI di tanah air, solusi apa yang ditawarkan dari Kata.ai terkait dengan misalnya contoh tadi kendala-kendalanya adalah ekspektasi dari Wiki yang misalnya di chatbot ternyata katanya nggak semulus kalau ngobrol sama manusia. Baik banget gitu. Nah itu gimana tuh solusinya? Baik, apa yang kami tawarkan di sini adalah satu platform conversational AI yang dapat digunakan para perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan skala besar, corporate atau enterprise, untuk membangun chatbot mereka yang bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Okay. Nah, kami biasanya membagi menjadi 3 segmen di sini opsinya. Satu di ranah customer care atau customer service, seperti dengan omnichannel-nya, dengan CRM-nya. Kedua, untuk kami sebutnya conversational marketing, jadi untuk lead generation, untuk misalkan promotion, sebar voucher, atau yang ketiga ke arah conversational commerce atau chat commerce. Jadi menggunakan chatbot bisa bertransaksi dalam satu tempat, katakan di WhatsApp ya, dan melakukan bayaran semua dalam satu tempat tanpa harus terhubung ke website lain. Oke, berarti AI-nya lebih banyak bisa mengotomasi bisnis, kemudian juga mungkin lebih ke lead generation, penjangkauan pelanggan gitu ya, dan bisa juga mungkin mitigasi risiko. Tapi ada yang menarik pekan lalu cukup heboh juga ya Wiki ya, dari anak usaha Microsoft, Google, tampaknya Google. Ini ada kesalahan dari informasi dari chatbotnya, ini kan juga bisa menjadi bumerang ya. Betul, nah ini gimana nih challenge ke depan? Ya, ini bagus sekali ya, karena saya percaya bahwa AI sangat bermanfaat, tapi masih diperlukan yang namanya human in the loop. Artinya apa? Jadi sebelum dilakukan AI ini diluncurkan kepada pengguna atau misalkan kepada publik, perlu ada penanganan terkait testing lebih lanjut, harus dites dengan berbagai macam skenario, di mana dari jawaban yang AI berikan ini bisa dibilang aman dan juga tidak memberikan dampak berbahaya bagi para penggunanya. Itu pertama. Yang kedua, idealnya selalu ada human yang bisa take over di sini. Jadi mungkin kalau Mas Wiki atau Mbak Prisa pernah ngobrol dengan salah satu chatbot, lalu tiba-tiba ada agent masuk, nah di sanalah penting adanya human yang bisa take over the conversation sehingga terjadi conversation yang aman dan juga memberikan solusi kepada permasalahan dihadapi pelanggan. Oke, terakhir singkat Mas Ihsan, target dari Kata.ai ke depan seperti apa? Dari kliennya sekarang sudah seberapa banyak? Ya, saat ini kami sudah menangani lebih dari
hampir 200 perusahaan besar di Indonesia dan memproses lebih dari hampir 2 miliar percakapan. Target kami ke depannya adalah bagaimana kami bisa memberikan solusi AI untuk mengautomatisasi berbagai macam fungsi di perusahaan, tidak hanya di ranah sales dan marketing atau customer service, namun juga di HR, di finance, atau lain-lainnya. Kami percaya dengan konsep conversational process automation bagi para perusahaan Indonesia. Kata AI sudah profit atau masih Kami dalam bisa dibilang, proses? ya, kami sebenarnya sudah sangat healthy secara finansial. Kami juga sudah melakukan pendanaan ya, seri B itu di tahun 2020. Oke, baik. Semoga memang dengan target-target yang sudah dimiliki oleh Kata AI bisa tercapai semuanya dan juga bisa sukses selalu begitu ya, dan menghadirkan solusi untuk berbagai macam sektor yang ada di Indonesia. Mas Irzan, terima kasih sudah bergabung. Sukses untuk Anda. Sehat selalu. Sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih banyak, Mas Wiki, Mbak Prisa. Terima kasih. Sebelum kita akhiri pemirsa Power Breakfast pada pagi hari ini, berikut kami tampilkan kembali update dari Bursa Efek Indonesia untuk indeks harga saham gabungan masih bertahan dengan penguatan 0,2% di sekitar 6.894. Jakarta Islamic Index masih melemah sekitar 0,11% dan LQ45 naik tipis 0,02%. Oke, saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah GoTo, kemudian BBCA. Setelahnya ada BMRI dan juga ada Adaro dengan level dan penguatan ada di layar televisi Anda. Kemudian pemirsa kita lihat untuk deretan saham yang menjadi losers ada NATO dengan pelemahan 0,41% di kisaran 490, BBRI turun 0,41% di kisaran 4.840, Arto turun 3,26% di kisaran 2.970, BSBK turun 5,8% di posisi 65. Pergerakan sektoral pemirsa, energi dan teknologi menjadi sektor yang memimpin penguatan dengan penguatan 1,24% dan 0,94%, sementara itu bahan baku dan infrastruktur melemah 0,54% dan 0,09%. Itu dia pemirsa review singkat seiring dengan perjalanan dari indeks harga saham gabungan dan indeks-indeks lain serta saham yang menjadi gainers dan losers di sesi 1 dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga perbincangan kami dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Somodatu. See you in the morning.